Halo semuanya, saya Sabit Raira. Jadi, kali ini saya mau bikin video di mana videonya ini akan terdiri dari beberapa seri yang membahas tutorial pengembangan suatu aplikasi website dengan framework Laravel. Dan di video ini juga, tadi kan saya udah bilang per seri, jadi serinya nanti akan membahas terkait dengan topik-topik tertentu yang memang akan kita bahas, sehingga harapannya bisa bikin teman-teman yang nonton gampang untuk mempelajari dari setiap topik si video itu sendiri. Dan ke depan, seri video ini akan saya bikin nggak cuman ya sekedar dasar-dasar aja gitu kan. Saya akan bahas video ini hingga mulai dari dasar hingga ibaratnya tahap-tahap yang memang sering dan kita gunakan ketika kita melakukan pengembangan aplikasi website, tentunya dengan framework Laravel. Jadi nanti kita bikin gimana caranya upload file, contohnya juga gimana caranya kirim email dan segala macam, buat validasi dan segala macam dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kedepannya seperti itu. Jadi selanjutnya silakan ikuti terus dari seri tutorial dari si framework Laravel ini sendiri gitu. Nah, pertama-tama ya kita mulailah dengan perkenalan gitu kan. Jadi saya nggak tahu teman-teman udah kenal belum dengan framework Laravel, tapi harusnya ini udah nggak asing lagi. Jadi ini Laravel, ini websitenya kalau teman-teman mau baca langsung. Sebelum saya lanjut, jadi sebenarnya apa sih framework itu? Jadi kan di sini ada keterangan the PHP framework for web artisans gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya framework itu apaan sih? Jadi framework itu intinya dia ibaratnya kayak sebuah package gitu kan, yang udah nyediain kelas-kelas yang banyak untuk membantu kita dalam pengembangan aplikasi website gitu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita nggak pakai framework, kita mungkin bisa aja buat aplikasi website atau aplikasi desktop, Android dan segala macam. Tetapi kita bisa dibilang dari nol gitu kan. Dari nol kita codingnya. Jadi kalau kita mau buat fungsi untuk ngecek bla bla bla, kita coding sendiri dari nol dan segala macam. Gitu kan. Atau kita mau buat fungsi login yang kita anggap secure, kita buat dari nol segala macam. Nah, dengan Laravel kita nggak perlu banyak bikin fungsi karena dia sebenarnya sudah menyediakan fungsi-fungsi yang memang sudah disediakan oleh si framework Laravel itu sendiri. Kayak gitu. Jadi ini bisa diibaratkan misalnya teman-teman ngetik suatu teks dengan Notepad gitu kan, dengan aplikasi Notepad di mana itu manual banget. Jadi kalau teman-teman mau bikin misalnya gimana cara bikin suatu tulisan jadi tebal, jadi bold, kita mungkin bisa tapi kita agak sulit untuk bikinnya kan dibandingkan kita menggunakan Microsoft Word gitu kan, dimana di sana sudah ada fungsi-fungsi untuk bikin tebal, bikin garis miring, bikin tulisan miring segala macam, itu udah lengkap. Nah, cuman sekali lagi framework Laravel ini bukannya simsalabim menjadi aplikasi gitu. Jadi intinya teman-teman bisa menggunakan banyak fungsi dengan mudah untuk pengembangan aplikasi website tadi, tetapi sekali lagi kita harus tahu nih yang mana yang harus kita pakai untuk membuat suatu aplikasi. Jadi kita harus tahu fungsi ini dipakai ketika kapan, kelas ini dipakai ketika kapan dan segala macam kayak gitu. Jadi intinya ini framework suatu bantuan di dalam pengembangan suatu website sendiri. Nah, Laravel sendiri merupakan framework berbasis bahasa PHP gitu. Jadi ada banyak sebenarnya framework, sebagai contoh ada di bahasa Python tuh ada Django, dari bahasa Ruby ada Ruby on Rails, kemudian dari JavaScript ada si Vue.js, React dan segala macam. Itu beberapa framework terkenal. Dan kalau di PHP itu ada Laravel, ada juga si CodeIgniter, ada juga si Zen, Symfony, YI dan segala macam. Itu ya. Jadi itu perkenalan dari si Laravel itu sendiri. Nah, terus Laravel ini bisa dibilang sebagai salah satu framework PHP yang paling populer pada saat ini. Oh, mungkin saya nggak bilang paling populer, tapi salah satu yang paling populer pada saat ini gitu kan. Ini bisa kita buktikan dari kita lihat Google Trends gitu kan. Kalau kita lihat Google Trends, ini kan, kita bisa lihat di sini. Misalnya kita akan bandingkan beberapa framework terkenal pada saat ini. Yang pertama kita ambil Laravel ini ya. Ini framework Laravel, kemudian kita tambahkan di sini misalnya Symfony. Ini semoga nggak salah saya ngetiknya. Kemudian bisa saya tambahkan misalnya Zen, gitu kan, atau CodeIgniter gitu kan. Kemudian yang terakhir YI lah ibaratnya, YI. Nah, kita akan lihat Laravel kita show di seluruh dunia gitu kan. Ini kan Indonesia cakupannya worldwide. Kemudian kita tampilkan dalam dari seluruh waktu gitu kan, dari 2004 sampai sekarang. Kita akan lihat tren pencarian di Google, siapa yang paling tinggi di antara ke 5 framework ini gitu kan. Ini framework paling populer gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih Laravel yang warna biru gini kan. Nah, ini ada Symfony ini kayaknya salah nih, salah ini ya. Coba kita googling Symfony framework. Tulisannya itu adalah
Symfony. Oh, nggak pakai HH-an ini kita ganti Symfony. Nah, seperti ini. Jadi ini hasilnya. Jadi kalau teman-teman lihat, kita bisa lihat tren pencarian di Google gitu kan, dari Google Trend ini seberapa tinggi dari masing-masing. Nah, ini kalau teman-teman lihat. Jadi yang warna biru ini Laravel. Nah, ini tinggi sekali gitu. Jadi bisa dibilang Laravel untuk sekarang banyak banget penggunanya gitu kan. Bukan berarti dia yang paling bagus, tapi banyak banget penggunanya. Dan ini pernah juga si Zen lumayan naik tapi dia turun gitu kan. Kemudian CI di peringkat 2, kalau saat ini si Symfony yang saat ini tinggi bisa dibilang. Kemudian dulu ada YI dan segala macam tapi turun. Tapi saat ini memang Laravel menguasai banget dan mendominasi banget dari sisi pengguna gitu ya. Jadi ini itu dari si Laravel itu sendiri. Tapi ya sekali lagi karena saya pribadi juga walaupun bukan melihat dari sisi banyak pemakainya gitu kan, tapi memang saya rasa emang enak dipakai Laravelnya. Kalau memang teman-teman nyaman dengan yang lain itu nggak masalah sih pakai yang lain gitu. Tapi dalam tutorial ini kita akan pakai Laravel. Gitu ya. Nah, itu terkait dari si Laravelnya sendiri. Nah, kemudian jadi gimana sih cara instalasi si Laravel? Jadi kalau teman-teman lihat di websitenya, ini sebenarnya sudah ada dokumentasinya. Nah, ini dokumentasinya ada instalasi sampai konsep-konsepnya gitu kan. Jadi tapi memang kadang-kadang kita nggak terlalu minat untuk membaca dokumentasi, ini agak membingungkan kadang-kadang. Tapi teman-teman bisa baca di sini untuk dokumentasinya, tapi akan saya jelaskan juga di sini. Nah, sebelum saya lanjut ke instalasi, jadi saya akan jelaskan dulu gitu kan. Jadi apa yang harus kita install sebelum saya masuk ke Laravel? Jadi yang pertama saya pakai ini SAM XAMPP. Ini sebenarnya untuk memudahkan saya saja gitu kan. Teman-teman boleh pakai yang lainnya gitu kan, jenis yang lainnya selain XAMPP, tapi saya pakai ini untuk memudahkan saya mengelola server Apache dan database MySQL saya gitu kan. Gitu. Nah, kemudian saya juga install Composer. Nah, ini juga wajib teman-teman install di Laravel gitu kan. Karena apa? Ini apa sih gunanya? Jadi ini a dependency manager for PHP gitu kan. Jadi intinya Composer ini gunanya kalau zaman dulu kita bisa dibilang kalau nginstal si package atau library PHP gitu kan, kita mau nggak mau harus download terus kita masukin ke project. Nah, dengan adanya Composer, kita nantinya nggak harus ibaratnya copy paste segala macam, kita cukup ketikkan kode daftar dependensi yang kita pakai di si Laravelnya, kemudian kita tinggal update dari perintah komen yang sudah disediakan oleh Composer. Kayak gitu. Jadi ini intinya memudahkan kita dalam mengelola sebuah dependensi, ini dependency manager gitu kan. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus pastiin dulu karena saya nggak akan jelaskan gitu. Jadi harus install si SAM dan install si Composer. Satu lagi mungkin installnya npm gitu kan. Nanti ini berguna ketika kita install library si JavaScript gitu kan. Nah, ini juga diinstal, ini juga harus ada di masing-masing PC teman-teman sekalian gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap instalasi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ada banyak cara gitu kan untuk melakukan instalasi si Windows si Laravel sendiri. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada banyak cara, tapi di sini saya akan menggunakan dengan yang namanya Composer. Tadi kan sudah lihat saya tadi pakai Composer saya bilang, jadi saya akan instalasi dengan yang namanya Composer. Nah, jadi gimana yang pertama kita lakukan? Jadi yang pertama saya akan buka command prompt ini ya, jadi buka command prompt teman-teman sekalian. Kemudian saya akan change directory ke tempat di mana saya akan melakukan instalasi si Laravel sendiri. Nah, sekarang seperti yang saya bilang tadi, saya pakainya SAM gitu kan. Jadi saya akan change directory saya terlebih dahulu ke directory nah ini ke C, jadi ke C karena SAM saya ada di lokasinya di C, terus SAM kemudian htdocs. Jadi di sini ini ada banyak project saya, jadi saya akan copy paste ini, kemudian saya akan change directory ke sini. Ini ya, jadi sudah pindah direktorinya. Nah, setelah sudah pindah, saya baru instalasi project Laravel saya gini. Jadi lagi-lagi saya arahkan ke website ini ya, ke Laravel. Jadi di sini nih, ke Composer create. Jadi saya akan masukkan perintah ini. Nah, ini ini seperti ini. Jadi di sini cuman saya rubah gitu kan, saya rubah namanya bukan example rpp. Jadi ini perintah Composer penjelasannya. Kemudian ada perintah create project di mana dia dari Laravel package-nya. Kemudian nama dari si ininya misalnya Laravel tutorial. Ini ya, tutorial. Kemudian kalau selesai tinggal saya enter. Nah, setelah di enter, si Composer akan langsung download ke ininya, ke servernya si Composer itu. Nah, ini dia akan langsung memanggil Laravel. Ini bisa jadi memakan waktu cukup lama sebenarnya. Jadi tergantung koneksi.
recording saya kayaknya lagi nggak cukup baik gitu kan, jadi bisa jadi agak lama. Apalagi kalau pertama kali install itu biasanya lama gitu. Jadi teman-teman tunggu di sini untuk proses instalasinya. Kayak gitu. Jadi sekarang kita akan menunggu terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu saya mungkin akan jelaskan lagi sih kenapa sih kita pakai Laravel, atau saya lebih tepatnya milih Laravel gitu kan. Dulu terus terang saya bukan pakai ini, bukan pakai Laravel, saya beberapa kali pakai framework lain gitu kan. Namun untuk saat ini saya masih pilih Laravel. Kenapa? Karena yang pertama, saya lihat komunitasnya aktif banget dari Laravel itu sendiri. Kemudian sintaks Laravel ya bisa dibilang cukup mudah dipahami. Jadi bisa dibilang nggak jauh-jauh beda lah antara framework yang lain. Jadi lebih mudah dipahami gitu kan. Dan lagi-lagi tadi komunitas yang aktif, sehingga itu bikin saya gampang banget ketika saya ada masalah, ketika saya ada trouble di coding saya gitu kan. Jadi saya kalau googling itu banyak hasilnya. Kemudian banyak juga library-nya atau package yang tersedia dari Laravel itu sendiri. Itu pokoknya berhambur banget lah kalau di internet gitu kan, kalau untuk Laravel gitu. Dan yang saya senang juga, Laravel tuh masih aktif banget dikembangkan gitu kan oleh pengembangnya. Terbukti dari pembaruan-pembaruan yang sering terjadi gitu kan. Walaupun saya pribadi kalau keseringan juga nggak senang sebenarnya kan, tapi paling nggak dia dikembangkan dan di-maintain terus si frameworknya itu sendiri. Gitu. Jadi itu alasan-alasan saya untuk pakai si Laravelnya. Ya, yang terakhir ya jelas ya mungkin karena permintaan gitu kan. Permintaan ketika kita ditawarin project, ya memang banyak orang minta Laravel ke saya sih, karena kayaknya emang bisa dibilang kalau saat ini ya mendominasi lah ibaratnya kalau ininya si Laravelnya gitu kan. Namun sekali lagi kalau teman-teman tertarik dengan yang lain, silahkan pakai yang memang teman-teman rasa enak gitu. Nah, ini kita sudah selesai untuk pembuatan aplikasinya, instalasinya gitu kan. Jadi setelah selesai tadi nama aplikasinya kalau kita lihat ke atas lagi gini ya, namanya Laravel tutorial gitu ya. Jadi kalau kita lihat, jadi saya akan buka folder Sanmate.doc saya. Nah, ini bisa dilihat ada folder Laravel tutorial. Ini ya. Jadi ini artinya si Laravel saya sudah terbuat di aplikasi saya gitu. Nah, sekarang apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Jadi setelah saya instalasi aplikasi, saya akan coba aktifkan XAMPP saya gitu kan. Nah, ini saya aktifkan dulu. Kemudian setelah aktif, saya akan coba akses. Nah, ini saya sembunyikan dulu ini ya. Nah, ini saya aktifkan Apache dan MySQL saya, walaupun MySQL sebenarnya belum kepake gitu ya. Jadi saya aktifkan. Kalau sudah aktif, saya akan coba akses di sini localhost, terus Laravel tutorial di sini ya. Nah, ini project saya. Tutorial garis miring public. Nah, ini halaman pertama dari si Laravel itu sendiri. Gitu ya. Nah, itu sementara perkenalan dan instalasi si Laravel. Jadi di video selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan gimana cara kita mengolah si aplikasi Laravel itu sendiri. Gitu. Sekian teman-teman, terima kasih.